Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Salah satu mukjizat Allah untuk Nabi Ibrahim adalah tubuhnya tak terbakar saat dilempar ke kobaran api besar oleh Raja Namrud. Mukjizat Nabi Musa bisa membelah lautan. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia hingga kiamat. Lalu apa mukjizat Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail merupakan putra Nabi Ibrahim. Dari keturunannya lah Nabi terakhir Muhammad SAW lahir, sekaligus menutup risalah kenabian. Berikut beberapa mukjizat Nabi Ismail dikutip dari Wikipedia dan beberapa sumber. Satu, mata air Zam-Zam. Kisah munculnya air Zam-Zam bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa istrinya Siti Hajar dan anak semata wayangnya Nabi Ismail alaihissalam ke lembah Gersang Hijaz atau sekarang Mekah. Tak lama di sana Nabi Ibrahim dapat perintah lagi dari Allah untuk kembali ke Syam melanjutkan dakwah. Sementara di lembah Hijaz belum ada penduduk saat itu. Nabi Ismail yang masih bayi kehausan di tengah terik matahari karena persediaan air mereka habis. Hajar panik, ia terus berlari antara Bukit Sofa dan Marwah hingga 7 kali mencari sumber air. Kemudian ia mendengar ada suara yang berasal dari tempat Nabi Ismail dibaringkan di atas tanah. Hajar kaget melihat ada air yang muncul di tanah yang digeser-geser dengan tumit Nabi Ismail. 2. Perintah untuk berkurban. Suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Setelah bangun, Nabi Ibrahim mendatangi anaknya dan mengungkapkan tentang mimpinya. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke Mina, lalu ia taruh kain di atas muka anaknya agar ia, Ibrahim, tidak melihat muka anaknya yang dapat membuatnya terharu. Sedangkan Nabi Ismail telah siap menerima keputusan Allah. Ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah kepada Allah dengan meletakkan pisau di leher Ismail, bersiap menyembelihnya, tiba-tiba keduanya mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Quran Surat As-Saffat ayat 104 hingga 106. Tak lama setelah ada seruan itu, Nabi Ibrahim melihat malaikat Jibril dengan membawa kambing yang besar. Maka Nabi Ibrahim mengambilnya dan menyembelihnya sebagai ganti dari Ismail. Peristiwa ini kemudian menjadi hukum dalam Islam, yakni perintah berkurban. 3. Membangun Ka'bah. Setelah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim datang kepadanya lalu berkata, "Wahai Ismail, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah." Ismail berkata, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu." Ibrahim berkata lagi, "Apakah kamu akan membantu aku?" Ismail berkata, "Ya, aku akan membantumu." Ibrahim berkata, "Allah memerintahkan aku agar membangun rumah di tempat ini." Nabi Ibrahim menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi dibanding sekelilingnya. Di dekat tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah Ka'bah. Ismail bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Nabi Ibrahim yang menyusunnya atau membangunnya, hingga ketika bangunan sudah tinggi, Nabi Ismail datang membawa batu itu lalu meletakkannya untuk Nabi Ibrahim agar bisa naik di atasnya. Sementara Nabi Ismail memberikan batu-batu. Keduanya bekerja sambil mengucapkan kalimat doa. "Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui."
Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Keduanya terus saja membangun hingga mengelilingi Baitullah dan keduanya terus membaca doa tersebut. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, maka keduanya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang." Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 hingga 128. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.